kami berenam dari SMA Negeri 1 Kepahyang ada tugas membuat proyek tentang makanan sehat yang akan kami jual nantinya. Kami di sini ingin meminta bantu kepada Ibu untuk menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi mengenai makanan bergizi. Boleh. Tapi sebelumnya kami ingin meminta izin dulu kalau tugas kami ini berupa pengambilan gambar berupa video. Boleh nggak Bu kira-kira? Oh boleh silakan, nggak apa-apa. Selagi itu untuk pendidikan, silakan saja. Ya. Di tugas kami ini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama tentang gizi seimbang, kemudian makanan tidak sehat, terus selanjutnya yaitu tentang ide produk yang akan kami sajikan nantinya. Oh seperti itu berarti ya. Oke, siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Mungkin untuk topik pembahasan yang pertama akan disampaikan dengan saya sendiri ya Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Hoirunisa. Di sini saya ingin menanyakan ya Bu, kan kita sering dengar istilah apa tuh makan bergizi dari 7 kebiasaan anak Indonesia. Nah, sebenarnya makanan bergizi itu apa ya Bu? Kan masih banyak nih dari teman-teman saya juga yang belum mengenal atau mengetahui lebih dalam makna dari makanan bergizi ini tadi. Boleh dong tolong Ibu sampaikan gimana? Makanan bergizi itu yang jelas bukan makanan cepat saji juga, tapi di sana harusnya terkandung karbohidratnya, protein, vitamin, mineral. Nah, seperti itu. Contoh, kalau sumber karbohidrat ada beras atau nasi, gandum, oat, ubi-ubian, itu termasuk dari kandungan karbohidrat. Kalau untuk sumber protein kan terbagi 2, ada protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani itu bersumber dari ikan, daging, daging-dagingan ya, daging merah, daging sapi, daging kerbau, atau daging ayam. Terus ada ikan juga kan. Kemudian susu pun termasuk. Kalau dari protein nabati bisa dari tempe, tahu, dan lain-lain. Baik, tapi kan kita sering dengar tuh dari istilah makan bergizi ini ada kata lain yaitu untuk isi piringku sekarang itu ya Bu, diganti namanya isi piringku. Tapi sebelumnya kita juga kenal sebelum diganti jadi isi piringku tuh ada namanya istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Apa sih Bu perbedaannya antara 4 sehat 5 sempurna ini dengan istilah isi piringku yang baru ini? Oh iya, ya memang dulu ada ya istilah itu ya. Nah ini saya punya contoh dari isi piringku, mungkin bisa dilihat. Nah, kalau di isi piringku ini dia sudah ada contoh. Nah, harusnya dalam satu piring itu kita bisa membagi menjadi 3 bagian untuk porsinya ya. 3 bagian terdiri dari makanan pokok, sepertiganya sayuran, sepertiganya lagi lauk pauk dan buah-buahan. Nah, untuk yang lauk dan buah-buahan, sepertiga ini tadi kita bagi lagi menjadi 2. Itulah porsinya. Iya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, makanan pokok di sini ada nih contohnya. Beras. Ini tadi ya. Beras merah, beras putih, gandum, oat, ubi-ubian, termasuk jagung. Nah, ini juga ada contoh yang di sayuran. Ada kangkung, bayam merah, buncis, dan lain-lain. Kalau di buah-buahan ada pisang, semangka, pepaya atau kates, ini melon dan lain-lain. Kalau lauk pauk, nih ada protein hewani dan protein nabati. Ada tempe, ada tahu. Di sini ada udah contohnya susu juga ya. Susu, daging sapi atau daging kerbau, udang, ikan, termasuk daging ayam juga. Nah, kalau diisi piringku, porsinya harus seperti ini dan secara proporsional juga. Ditambah dengan
8 gelas air putih. Kalau di menu 4 sehat 5 sempurna, pelengkapnya itu adalah susu. Itu perbedaannya. Kenapa dibilang isi piringku ini sudah cukup, secara porsinya sudah tercukupi semua untuk kebutuhan dalam satu hari. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Jelas. Oke, jadi sebelumnya setelah saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Rizi. Saya izin bertanya Bu, kira-kira makanan sehat apa yang dapat kami konsumsi untuk anak-anak seusia kami? Itu makanan bergizi apa saja yang dapat kami konsumsi Bu? Nah, kalau untuk makanan bergizi yang harus dikonsumsi untuk pertumbuhan ya, seperti adik-adik sekalian, yang paling baik itu adalah seperti yang ada di isi piringku. Iya, terutama tidak mengandung bahan-bahan pengawet, tidak mengandung sumber gula yang tinggi, apalagi pewarna buatan. Ya, itu. Oke Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Kia. Dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang gizi seimbang, kami rasa kami sudah cukup memahami. Lalu, pembahasan berikutnya mengenai jajanan tidak sehat. Menurut Ibu, jajanan apa saja yang tidak sehat itu seperti apa? Kalau jajanan makanan yang tidak sehat, seperti yang sempat saya singgung barusan, yang tidak mengandung bahan pengawet, terutama formalin, boraks, apalagi pewarna tekstil, pewarna pakaian biasanya. Kemudian yang tidak mengandung tinggi kadar gula, tidak terlalu asin, itu yang harus dihindari. Oh gitu ya Bu, berarti dapat berdampak pada pertumbuhan kami. Kira-kira dampaknya apa saja ya Bu ketika berlebihan mengonsumsi yang manis atau yang asin dan pakai pengawet? Oke, berarti kesemuanya ya. Memang secara penelitian pun dampak ini akan ditimbulkan dalam jangka panjang. Semuanya akan berdampak. Contoh kalau di makanan atau minuman yang mengandung bahan pengawet, resiko untuk jangka panjangnya bisa mengalami kanker untuk kedepannya. Kalau misalnya pewarna makanan hampir sama, resiko akan menimbulkan kanker. Kalau terlalu tinggi kadar gula, dampak jangka pendek itu bisa menyebabkan kenaikan berat badan atau obesitas. Jangka panjangnya bisa mengalami kencing manis atau diabetes. Nah, kalau untuk yang terlalu asin, tinggi kadar natrium, dampaknya dalam jangka pendek atau jangka panjang itu bisa menyebabkan darah tinggi. Nah, yang paling ekstrim itu sampai gangguan fungsi ginjal. Ya, jadi memang cukup membahayakan. Dia ada dampak jangka pendek dan ada dampak jangka panjang. Gimana? Mengerikan kan? Iya, ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa dan teman-teman saya Tegar dan Mutiara ingin bertanya tentang produk yang ingin kami buat, yaitu jus buah. Nah, menurut Ibu, apa saja sih syarat-syarat agar jus buah yang ingin kami buat menjadi olahan yang sehat? Oke, oh di sini kalian ingin mengolah jus buah, Iya. segala buah-buahan berarti. Iya. Kalau olahan sehat, yang penting tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan tubuh. Seperti tadi ya, bahan pengawet harus dihindari, pemanis buatan juga, dan pewarna. Itu kalau untuk fokusnya ke minuman. Baiklah Ibu, sebelumnya nama saya itu Tegar, ingin bertanya, dalam pembuatan minuman jus, bahan-bahan yang mesti kita hindari itu apa ya? Kalau yang dihindari, kalau pembuatan jus ya,
Sepertinya termasuk yang ketiga item itu tadi, pewarna buatan, kemudian pemanis buatan, serta pengawetnya. Ketiga-tiganya harus dihindari. Baik Ibu, perkenalkan, saya Mutiara akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, bahan yang sebaiknya diganti dari gula itu seperti apa ya? Oh, untuk penggantinya. Sebenarnya banyak untuk bahan pengganti, terutama kalau zaman sekarang bisa diganti dengan stevia. Stevia itu bahan alami. Iya, pengganti gula. Atau bisa dengan gula jagung. Baik Ibu, misal kalau kami ingin membuat produk jus buah seperti buah semangka, syarat supaya dikatakan minuman sehat itu seperti apa ya? Yang seperti tadi, menghindari penggunaan pemanis buatan dengan mengganti dari ini bahan-bahan alami. Itu lebih menyehatkan. Kalau membutuhkan bahan pewarna tambahan, mungkin sebaiknya diambil dari sumber yang lebih alami. Jangan memakai pewarna buatan. Baiklah Ibu, sebelum mengakhiri wawancara, izinkan kami akan mencoba menyimpulkan ilmu pengetahuan baru yang kami peroleh dari wawancara ini. Oke, boleh, silakan saja. Boleh dimulai dari izin Indah. Oke teman-teman, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk tumbuh, berkembang, dan berfungsi dengan baik. Zat-zat gizi tersebut meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, maupun mineral. Dan juga tadi kita dapat mengenal istilah isi piringku, betul Ya, kan ya? jadi- Nah, bisa nggak tolong dijelaskan Rizi apa sih isi piringku itu? Oke, boleh minyak sebentar Ibu? Oh, boleh, pakai saja ya. Jadi isi piringku itu adalah sebuah piring yang dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga makanan pokok, sepertiga sayuran, dan sepertiga lagi lauk pauk dan buah-buahan. Sepertiga ini, lauk pauk dan buah-buahan, terbagi menjadi 2, yaitu lauk pauk dan buah-buahan. Dan beda dengan 4 sehat 5 sempurna. Kalau isi piringku sudah lauk pauk. Kalau isi piring. 3. Isi piringku yaitu porsi dan proporsinya sudah tertata. Sedangkan 4 sehat 5 sempurna pelengkapnya adalah susu. Sedangkan isi piringku yaitu air minum 8 gelas sehari. Susu sudah terletak ke lauk pauk. Lalu yang dapat saya simpulkan adalah jajanan yang tidak sehat yaitu adalah jajanan yang banyak mengandung pengawet, pemanis buatan dan sebagainya. Serta dampak dari pengawet, makanan manis dan asin itu berbagai macam, antara lainnya yaitu menyebabkan kanker, diabetes, obesitas, darah tinggi dan sebagainya. Dari kesimpulan yang Ibu berikan, agar ide produk kami yaitu jus buah menjadi makanan yang sehat, berarti bahan yang harus kami hindari yaitu bahan pengawet dan pemanis dan pewarna buatan. Nah, teman-teman sudah sepakat belum kalau bahan alami yang kita gunakan dari stevia atau gula jagung? Sepakat. Ya. Mungkin untuk gula stevia di sini susah dicari nggak sih? Iya. Soalnya aku juga belum pernah dengar tuh ada Nah, stevia di sini. Untuk penggantinya kita pakai gula jagung aja gimana? Boleh. Boleh. Setuju. Oke. Nanti kita fix ya pakai gula jagung ya. Ya. Baiklah Ibu, itulah kesimpulan dari wawancara kali ini. Kami mengakhiri. Oke, itulah kesimpulan dari kami tadi ya Bu. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan untuk kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf, atau ada salah kata kami juga minta maaf dulu ya. Ya, Kami- sama-sama ya. Kami izin pulang ya Bu. Ya, hati-hati di jalan, semoga bisa diterapkan dan sukses. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama.